kita mau belajar banyak tentang market ya, tentang saham pastinya. Terus aku kasih disclaimer dulu bahwa baik di sini, baik di Mtrade, semuanya merupakan edukasi. Jadi tidak ada perintah untuk beli ataupun jual, dan jika ada keuntungan dinikmati sendiri, kalau ada risiko juga diantisipasi sendiri ya. Salah satunya dengan cara belajar di sini. Oke. Saya mau bahas dulu nih tentang kondisi market gimana nih, IHSG gimana ya. Oke, dan rule-nya satu lagi ya, jangan ngiklan, terutama yang di Instagram nih. Kadang-kadang bisa keluar iklan gitu. Oke, teman-teman, saya mau bahas tentang kondisi market dulu ya, secara general gimana nih. Nah, kalau kita lihat untuk IHSG teman-teman ya, setelah naik 3 hari berturut-turut, hari ini wajar banget kalau IHSG itu istirahat ya. Bahkan jika diperhatikan, sekarang tuh sebenarnya IHSG udah balik ke level tertingginya di Januari 2020 loh ya. Jadi level tertinggi IHSG di Januari 2020 itu tepatnya di angka high-nya di angka 6348, dan sekarang ini hari ini pas banget IHSG di 6395 gitu ya. Pas banget hari ini di 6395. Jadi breakout-nya kemarin sebenarnya breakout sampai mencapai titik puncak tertinggi di 2020. Artinya ini udah kembali seperti masa sebelum pandemi gitu, teman-teman. Nah, hari ini IHSG agak-agak stagnan sedikit, keluar satu candle doji di atas, artinya agak slowing down ya, rawan profit taking. Dan kemudian besok vaksinasi sebuah sentimen yang sangat positif sekali ya, yang seharusnya membawa market naik gitu. Cuman kita jangan terlalu euforia. Kalau aku memperhatikan di sini justru malah ada ruang buat profit taking, sehingga ada koreksi dikit buat IHSG. Tapi teman-teman, seandainya ada profit taking, ada ruang untuk profit taking itu, jangan khawatir, jangan panik. Karena kalau ada koreksi itu jadi kesempatan buat teman-teman yang mau investasi buat masuk ya. Nah, kalau kita ngelihat dari indeks Dow Jones dan S&P 500 ini untuk futures datanya ini cenderung naik teman-teman ya, cenderung menguat gitu. Jadi kemungkinan besok juga IHSG kalau naik pun aku lihat juga gak akan terlalu tinggi. Gimana dengan sentimen vaksinasi? Besok udah mulai pertama vaksinasi, Presiden Jokowi udah divaksin besok. Perlu diingat bahwa pasar saham ini sifatnya forward looking ya. Forward looking artinya apa? Kalau forward looking artinya tuh kita sudah memprediksi ya, udah prediktif, udah mendiskon apa yang akan terjadi di depan. Sebagai contoh ya, kalau PSBB dulu 2 kali langsung IHSG jatuh, tapi PSBB kali ini enggak gitu, karena udah discounted, dan juga market juga melihat ada sentimen positif lain yang kalau ditambahin minus tambah plus tetap nilainya plus, lebih gede bobotnya yang sentimen positifnya ini gitu. Dan ya, bicara tentang sentimen vaksin, besok ini sudah discounted banget, jadi kemungkinan akan ada profit taking dikit, dan itu wajar gitu. Oke, terus aku mau review untuk saham-saham kesehatan. Hari ini Kimia Farma profit taking ya, Mtrade profit taking untuk Kimia Farma. Kemudian untuk teman-teman yang belum profit taking sih udah rawan profit taking banget. Terus untuk Indofarma ini juga udah mulai rawan profit taking banget ya. Terus kalau IRRA hari ini kena suspend karena dia naiknya sangat tinggi sekali, jadi perdagangan terakhir 11 Januari kemarin gitu. Cuman teman-teman yang punya IRA nggak usah khawatir, nanti kalaupun dia kena suspend, ini buka suspend juga nggak akan yang sampai gimana banget gitu. Udah berani auto reject atas 2 kali, ya beranilah kalau misalkan turun ada auto reject bawah sekali cuma 7% gitu ya. Oke. Kemudian kalau Kalbe Farma gimana? Kalbe Farma ini masih saham-saham hot yang kita iniin. Nah,
Ada yang bilang tadi masuk, ada yang komen langsung, aku nyangkut di Kalbe Farma beli di Pucuk. Pucuknya tuh di berapa sih? Kalau misalkan di Pucuk di sini berarti perkiraan aku 1900-an 1900-an ya. Nah teman-teman kalau Kalbe Farma gimana? Buat yang nyangkut di Pucuk, sebenarnya kemarin aku udah bilang tuh jangan beli karena lagi naiknya cepet banget ketinggian, dan M-Trade juga nggak masuk karena kemarin pas naik tahu-tahu naiknya kenceng banget. Jadi kita wait and see dulu biar dia koreksi dulu gitu. Nah kalau yang udah terlanjur kebeli di Pucuk ya ditunggu aja. Ini dia konsolidasinya normal sih kalau aku lihat gitu ya. Jadi ditunggu aja, ini sentimennya juga positif. Dia juga lagi ngembangin vaksin bersama dengan Korea, dan nanti vaksin Kalbe Farma ini akan masuk dalam uji yang kedua, uji klinis yang kedua itu di kuartal 1 2021 ini. Jadi memang sentimennya positif gitu. Tapi gerak sahamnya agak-agak lambat. Jadi Kalbe Farma ini lebih ke arah untuk investing. Oke. Dikit sebelum saya invite Bro Jamie Powell, Bapak Jamie Powell, CEO dari Sukor Asset Management ya. Kita akan ngobrol banyak banget, beliau pintar banget nih teman-teman, dan aku senang banget beliau mau meluangkan waktunya padahal sangat sibuk sekali. Nah, hari ini tadi saham BBKP naik auto reject atas 24%. Nah ini kan yang kita udah beli beberapa hari kemarin, kita udah nyicil beli. Instead of Breeze, kita kemarin lebih memilih BBKP karena kalau Breeze ini udah naik ketinggian gitu, dan ya kita nggak maulah nyangkut di Pucuk gitu ya. Jadi BBKP kemarin kita ada sebut juga di Instagram Live, dan ini kebetulan dia naik sampai auto reject atas. Jadi kita masih ngehold gitu. Terus beberapa saham yang kita masih watch, saham-saham yang model-model ARA ini, tapi aku mau kasih disclaimer dulu, kata-kata aku tuh jangan disalah artikan. Cialan bilang besok Imas mau ARA gitu, enggak gitu. Jadi saham-saham yang tendensinya sekali naik seringkali ARA gitu, auto reject atas gitu. Salah satunya adalah Imas, ini kita masukin ke radar terus ya. M-Trade sih udah masuk ya, cuman teman-teman kalau yang nggak di M-Trade hati-hati. Di sini aku kasih tahu dulu, ini resikonya sangat tinggi fluktuasinya. Kemudian GIAA ini juga kita perhatikan mulai aktif beberapa hari terakhir ini ya, mulai aktif dan bakalan bisa nyusul Krakatau Steel. Oke, jadi itu beberapa saham yang tipe geraknya sangat cepat sekali. Terus saya mau review juga untuk saham-saham properti. Kemarin aku ada bahas tentang daripada beli saham yang udah naik tinggi, better tuh masuk di saham yang baru mau naik gitu. Nah ini ada saham BSDE, M-Trade ada di 2 strategi. Kalau di Super Trader kita udah belinya di 5 November. Nah tadi kita call buy lagi untuk swing tradernya gitu, di angka maksimal 1265. Very beautiful pattern. Jadi teman-teman kalau misalkan mau ngehold ini untuk beberapa bulan ke depan, masih boleh gitu. Tadi aku sempat ada ngecek valuasi dari beberapa saham properti ini udah mulai agak naik dikit. Jadi memang nggak semurah beberapa bulan yang lalu, tapi masih belum dibilang mahal juga belum gitu. Dan ini aku bilang ini kesempatan yang terakhir banget. Bahkan RALS, SMBR, saham-saham kayak gitu pun yang kelihatannya masih belum naik, gerak sahamnya belum banyak naik, itu pun juga udah mulai naik ini lumayan. Terus kemarin aku juga ada mention Cetra P1. Aku ada mention Cetra, P1, kemudian juga ada SMRA, ini udah naik semuanya. Enjoy the profit ya, hold aja gitu. M-Trade ini ya, kalau si CTRA kita super traderin di angka 920, 940. SMRA kita punya di harga 845. Terus kemudian Pakuwon ini baru aja beli di angka 530, angka belinya masih belum jauh gitu. Terus ada lagi yang aku masih tertarik, masih suka dan belum jalan, Batu Raja dan juga
Rals, Mapi, hari ini Rals naik. Yeay. Udah kayak apa aja, saya jadi kayak Anda nih. Naiknya, kalau naik jadi seneng gitu. Ya, anyway, ini baru awal perjalanan. Oke, saya mau invite Pak Jamie Paul. Halo Pak Jamie. Nah, Pak Jamie ini adalah CEO dari Sukor Asset Management. Tahu dong Sukor Asset Management itu tuh reksadana yang kinerjanya sangat luar biasa sekali. Pak Jamie, saya lihat nih ya di publikasi ada beberapa, sebelum kita ngomongin market ya, ada beberapa penghargaan yang Sukor dapat nih, Sukor Asset Management dapatkan, borong penghargaan. Boleh diceritain Pak Jamie? Pak Jamie ini suaranya, gambarnya masih muter-muter. Ya, boleh Halo, diceritain Pak penghargaan buat Pak Jamie buat Sukor nih Pak. kenapa gimana, Iya, Bang? nih, aku sempat ngelihat di publikasi banyak banget penghargaan buat Sukor Asset Management ya. Reksadana Ya, terbaik gitu. Terus juga buat Pak Jamie sendiri sebagai CEO. Boleh dong Pak diceritain Pak? Dikit aja Pak sebelum kita oke. ngomongin market. Ya. Kalau dari company sih kita 3 tahun terakhir ada beberapa uh, award dari, biasa kan di Indonesia ada 2 award ya, dari Infovesta dengan majalah Investor dan Bareksa dan Kontan. Untuk majalah Investor dan Infovesta itu biasanya sih selalu ada Emmy favorit ya. Kita menang 3 tahun berturut-turut. Kemudian kalau dari Bareksa itu dia nggak ada Emmy favorit, tapi lebih ke fund manager aset kelas apa gitu. Di Bareksa kita menang yang aset kelas saham dan pasar uang. Bareksa dan Kontan ya. Jadi itu Indonesia, luar negeri kita menang uh, highly Biasa. achieved dari triple A triple A di Asset Hong Kong. Kemudian kita menang dari Global Brand Banking and Finance di London, 3 tahun berturut-turut kita menang award-nya the best asset management in Indonesia. Kemudian terakhir di Asset ya, di Asset kita menang, sorry, di Asian Investor ya, di Asian Investor kita menang di the best asset management in Indonesia. Untuk fund equity fund kita udah 5 tahun berturut-turut selalu menang kategori 1 tahun dan 1 tahun, kemudian 3 tahun 5 tahunnya udah 3 tahun berturut-turut. So far sih lumayan oke sih returnnya. Untuk campuran kadang-kadang menang 1 tahun, 3 tahun, 5 tahun, kadang-kadang ganti-gantian ya. Untuk pasar uang 5 tahun terakhir juga menang 1 tahun, 2 tahun terakhir 3 tahun, dan ya itu sih. Jadi hampir semua set kelas kita lumayan kuat juga sih untuk dari Oke, performance maupun resiko. menarik sekali. Bahkan saya baca di sini Sukor Asset Management jadi manajer investasi dengan pertumbuhan AUM tertinggi sepanjang 2020, naik hingga 95%, hampir 2 kali lipatnya. Congrats ya, sangat luar biasa banget. Thank you lah, thank you. Ya, Oke, ya kita thanks God. Ya, kita ya naiknya lumayan sih, naik 9 triliun tahun lalu. luar biasa banget ya. Dan Pak Jamie Powell ini pernah saya invite juga di Instagram Live dan jadi salah satu narasumber favorit dari teman-teman semua gitu. Oke, Pak Jamie, langsung aja kita bahas tentang market deh, Pak. Kalau menurut Pak Jamie, kondisi market sekarang ini gimana? Kemarin di akhir Desember itu sangat bumpy sekali, kemudian di awal Januari itu juga naik turunnya luar biasa, dan sekarang langsung naiknya kenceng. Jadi kalau turun-turun kenceng, naik-naik kenceng. Nah, ini Pak Jamie ngelihatnya gimana 2021 secara general dan juga di Januari ini? Ya, gini, sebenarnya um, buat saya kan kita sebelum, terutama aset manajemen ya, karena kita kan investasinya bisa untuk long term ya, jadi um, bukan trading saham beli jual hampir tiap hari mingguan, tapi lebih pada kira-kira tahun ini apa aset kelasnya akan outperform Indonesia, karena kita kebanyakan di 99% investasi kita di Indonesia. uh, Gimana tren market di Indonesia, apakah bond, saham, atau kita money market aja. Jadi kita harus pilih aset kelas yang paling oke untuk setiap tahun, tapi juga apakah market akan bullish Indonesia, maksudnya global investor akan balik ke Indonesia. Nah, saya pikir timing yang paling tepat saat ini adalah tahun 2021.
kita bicara untuk global investor ya. Karena jujur saya sudah menunggu mungkin dari 2011 ya untuk investor asing balik lagi ke Indonesia. Karena kenapa saya bilang 2011? Karena terakhir kali sampai 2013 itu mulai ada kompetisi gila-gilaan itu dari 2009 sampai dengan 2011. Itulah dimulainya yang namanya super cycle commodity. Nah, balik lagi kenapa komoditi sangat diuntungkan, sangat bagus buat Indonesia, karena bisa dibilang kita masih adalah salah satu negara yang sangat bergantung dengan komoditi raw material. Walaupun memang saya sangat bersyukur pemerintah sekarang mau mulai masuk ke hilir ya. Contoh, Antam bukan cuma gali nikel doang, tapi akan mulai kerjasama bikin baterai. Mudah-mudahan itu bisa langsung jadi EV, electric vehicle, untuk diproduksi di Indonesia. Jadi kita bisa jadi penghasil juga ekspor dari bahan baku jadi, bahan yang jadi. Jadi itu yang membuat kita mudah-mudahan akan jadi negara salah satu yang paling besar di dunia. Tetapi yang paling menarik sebenarnya balik lagi ke tren tadi. Menurut saya dengan terpilihnya Biden, jujur sebenarnya saya agak takut kalau Trump yang terpilih ya. Walaupun teman-teman pikir, wah, banyak teman-teman saya yang bilang bahwa Trump is the largest market maker in the world, karena ya dia selalu semua kebijakan dia, semua kata-kata dia untuk menaikkan harga saham ya di Amerika. Tapi balik lagi, pertama adalah itu khusus untuk Amerika, karena Amerika terus yang jadi tempat investasi. Jadi kebanyakan daripada investor-investor, bahkan teman-teman saya yang main saham di luar juga, itu kebanyakan jarang mau main Indo ya. Mereka rata-rata mau main di luar aja, karena ya kita tahu bahwa Dow selama beberapa tahun memang naiknya gila-gilaan ya, all time high terus. Betul. Nah, tetapi sebenarnya yang saya takutkan adalah kalau pada saat Trump kepilih lagi, dia nggak bisa dibilang tidak punya interest lagi, vested interest untuk terpilih lagi ya. Jadi yang ada mungkin dia mulai abandon capital market ya, dengan pokoknya intinya buat dia adalah bagaimana caranya untuk saya membuat Amerika sebagus-bagusnya, karena buat dia mungkin udah bubble, jadi ya mungkin dia baik fundamental dan lain-lain. Nah, dengan Demokrat terpilih lagi, saya pikir ini membuat menjadi cukup panjang, karena pemerintah yang baru tidak mau disalahkan misalkan jadi crash di harga saham ya. Dan kebetulan untuk membuat kelihatan bahwa pemerintah yang baru membuat GDP naik banyak, tentu saja mereka harus menggelontorkan stimulus sebesar-besarnya. Dan ini yang membuat dengan ada stimulus itu dan ada quantitative easing yang bisa dibilang itu cetak duit, jadi flush ya, liquidity di dunia, ini akan membuat harga komoditi aset kelas akan naik ya. Ini mulai terlihat di mana yield daripada bonds Amerika itu mulai naik. Itu yang membuat kenapa pada saat yield bonds Amerika mulai naik, harga SBN kita dan ya semua bonds kita juga turun, dan karena yield kita harus naik ya mengikuti, karena paling nggak kita harus mengikuti spreadnya Amerika dengan kita supaya tidak terlalu dekat ya, dimana tentu saya orang akan lebih memilih US dollar daripada rupiah. Nah, ini mungkin sedikit yang terjadi, tetapi kalau kita bicara lihat tren pada saat terjadi hal tersebut, pada saat inflasi mulai naik dan lain-lain, itu malah sebenarnya ujung-ujungnya malah menguntungkan negara-negara emerging market seperti Indonesia dan China. Kalau kita lihat saat ini begitu banyak fund baru yang dibuat dengan judul Greater China Fund. Dalam artian, orang tahu bahwa fund flow di global saat ini akan balik ke emerging market, dan pilihannya mungkin untuk size bursa saham yang besar itu adalah di China. Jadi itu membuat banyak yang sekarang mulai beralih ke China. Tetapi mudah-mudahan kalau kita lihat beberapa hari terakhir, sebagian daripada dana tersebut kecipratan lah Indonesia. Kita lihat investor asing mulai beli 1T, 2T, net buy asing. Ya mudah-mudahan ini akan terus berjalan sampai dengan paling nggak akhir tahun ya, karena kita lihat selama saya lihat ya 20 tahun terakhir pada saat terjadi pembalikan arus masuk ke Indonesia itu paling nggak dia akan masuk 2 tahun ya. Jadi kita masih punya 2 tahun untuk cukup bullish terhadap market Indonesia, dengan harapan investor asing akan terus masuk ya. Setelah kita, kalau saya lihat dari 2018 sampai dengan 2020 mereka melakukan selling terus ya, selling pressure. Mudah-mudahan mulai 2021 onward sampai 2020 mereka mulai masuk lagi. Oke, menarik banget. Tadi dibilang stimulus besar ini akan membuat harga komoditi naik nih ya. Lebih tepatnya, maksudnya yang lebih terpengaruh komoditi apa ini? Apakah emas atau komoditi yang lain?
Yang pasti biasanya kalau namanya aset kelas komoditi itu bisa dianggap as a whole ya. Orang bilang mother of all commodities ada dua, itu gold dan oil ya. Tetapi saat ini memang oil mempunyai tantangan sendiri ya. Kita tahu bahwa semua akan going green. Jadi kalau orang berpikir misalkan oil bisa balik ke 140 pada tahun 2008 atau 2011, saya pikir itu sangat tidak mungkin. Kenapa? Karena kita tahu bahwa konsumsi oil akan turun drastis pada saat electric vehicle makin naik. Jadi mungkin kalaupun oil naik, paling tinggi saya pikir di kisaran sekitaran 70-80 dolar. Tetapi yang paling menarik adalah gold, karena historically di dunia, mungkin saya nggak tahu apakah Bitcoin nanti bisa menggantikan gold, tetapi historically dan sampai sekarang sebagai jaminan dari central bank, gold itu masih punya peranan cukup besar dan belum bisa tergantikan. Ini yang membuat kenapa saya cukup bullish dengan gold ya. Mungkin teman-teman pikir, wah kan gold udah all time high, udah 2000, tapi kalau kita hitung gold related to stock secara market cap dan lain-lain, kenaikannya itu sebenarnya gold itu masih cukup ketinggalan. Satu lagi adalah gold itu sebenarnya hedging untuk inflasi. Kalau teman-teman yakin bahwa inflasi masih akan naik terus, harga aset akan naik, saya pikir gold adalah hedging paling bagus ya. Dan kalau misalkan US dollar akan melemah terhadap mata uang dunia, memang sekarang terutama hari ini cukup kuat ya, naik lumayan banyak 1% lebih ya US dollar terhadap mata uang dunia. Tetapi kalau saya lihat tren besarnya adalah sebenarnya dia akan terus melemah, dan ini mungkin akan berlawan berbalik dengan gold karena secara historical ini selalu terjadi. Jadi mungkin yang pertama kita lihat adalah metal, mungkin kita sudah lihat juga di Indonesia saham-saham hubungan gold bahkan seperti Antam udah naik berapa kali lipat ya, terus ada Merdeka Copper, ada bahkan saham Bakri aja BRS bisa naik banyak, PSAB juga mulai naik, jadi rata-rata hampir semua saham gold juga naik, ya memang didukung juga kalau misalkan nikel juga salah satu turun daripada metal juga membuat sektor ini cukup menarik ya saat ini. Oke. Kalau gold sendiri nih, bicara tentang gold secara khusus ya, ini kan ada sentimen positif untuk gold, ada sentimen yang dalam tanda kutip negatif untuk gold. Jadi kayak kalau saya ngelihat waktu keluar berita vaksinasi, pertama kali itu setelah terpilihnya Joe Biden, keluar berita bahwa vaksin Pfizer efikasinya 95%. Terus kemarin juga mulai ada berita tentang vaksinasi gitu. Itu agak-agak nge-drag untuk gold turun, terus kemudian MDKA juga agak-agak turun sedikit gitu. Nah, nanti gimana tantangannya untuk saham gold secara khusus dan juga harga gold secara general? Kalau seandainya ini vaksinasi berjalan dengan lancar, tentunya kita semua expect itu ya, gitu. Itu gimana? Jadi tarik-menarik upside and down ini. Oke, jadi menurut saya gold itu ada dua fungsi. Pertama adalah safe haven. Safe haven dalam artian kalau seandainya semua aset lagi jelek, ya kita pindah ke gold. Jadi cari aman lah, kita pegang gold gitu. Yaitu salah satunya kenapa orang jual gold, karena berpikir aset kelas yang lain akan naik gitu. Tetapi jangan salah, gold juga itu juga salah satu menandakan inflasi. Kalau kita lihat tahun 2000, saya bilang tadi 2000, mungkin dari 2006 ya sampai 2011, pada saat memang 2008-2009 market agak turun, dan kalau kita lihat sebenarnya korelasi market dan gold itu hampir mirip. Jadi waktu 2006 sampai 2008 itu market dan gold naik, 2008 market crash, gold agak turun dikit, tapi memang nggak sebanyak market turunnya. Tapi pada saat market balik 2009 sampai 2011, goldnya malah terus mencetak all time high. All time high di 2011 waktu itu, walaupun sekarang udah di break ya di 2020 kemarin. Nah, kalau kita lihat selama 2011 sampai 2021 itu kan 10 tahun ya. Sedangkan inflasi paling nggak US market aja ada 1 sampai dengan 2% setahun. Kita bicara kali 10 aja itu 20%. Waktu itu all time high gold ada di 1.900. Berarti sebenarnya menurut kita kalau misalkan dia mencapai all time high lagi dengan inflasi yang sama ya, rata-rata 1,5 sampai 2% per setahun globally, itu harusnya itu suaranya putus, Pak. Nih. Sampai all time high tadi. Oke, jadi gold sampai itu all time high di gold itu all time high di 2011 sebelum di break di 2020. Tetapi di 2011 pada waktu itu tentu saja kan kita bilang gold itu ada hedging terhadap inflasi. Nah, dari 2011 ke 2021 itu ada sekitar 10 tahun ya.
Nah, 10 tahun itu kalau seandainya setiap tahun aja ada 1,5% globally inflation dan kita pakai bunga berbunga, jadi tentu saja harusnya gold itu all time high-nya kalau kita samain dengan 2011 itu harusnya naik lebih dari 20% dari 1900-an. Which is harga gold menurut saya minimum ada di kisaran sekitar 2.200 sampai dengan 2.300 kalau kita mau samakan dengan di tahun 2011. Jadi yang membuat saya cukup optimis. Ya, sorry. Ya, target 2.200, 2.300 nih kira-kira nih ya, berapa lama time frame-nya? Time frame-nya adalah 2 tahun. Kan. Jadi, kalau saya bilang tadi, ya commodity super cycle itu peak-nya sekitar 1-2 tahun. Ya, mudah-mudahan sih sampai 2023 ya target saya. Nah, memang kelihatannya sangat ada noise-noise kayak misalkan pada saat orang mulai optimis lagi market, orang jual gold. Tapi kalau kita lihat, gold sendiri cukup kuat. Kemarin kan break 1.800-an, sekarang udah balik sekarang udah mulai mendekati 1.900 lagi. Jadi sebenarnya bigger trendnya, tren yang jangka panjangnya itu gold masih akan naik menurut saya. Jadi kalau misalnya ada berita-berita soal vaksin, itu saya pikir cuma lebih ke noise. Memang akan ada koreksi, tetapi in the end menurut saya karena saya yakin US dollar akan melemah dan gold akan naik. Jadi kita bicara 2 tahun ke depan, mudah-mudahan sih prediksi saya benar ya. Oke, jadi masih ada upside sekitaran 23% ya dari saat ini ya. Terus tadi kalau oil, aku pakai US oil nih. Aku coba tarik upside-nya, kalau tadi dibilang target sekitaran 70 US dollar, berarti masih ada upside 30%, kalau 80 itu sekitar 48% dari sekarang. Pastinya tetap ada fluktuasi ya. Oke, sebelum kita bicara tentang CPO secara khusus nih Pak Jimmy, kalau sektor batu bara sendiri gimana? Ya, batu bara sendiri kan kita tahu itu adalah substitute oil ya. Dia adalah barang substitusi. Jadi kalau seandainya oilnya kayak kemarin, ya jujur ya bubar, bisa dibilang orang ngapain pakai batu bara untuk power plant kalau seandainya harga oil sampai negatif kayak waktu itu ya. Tapi dengan harga oil cukup kuat kayak sekarang, saya pikir sustainability di kisaran sekitar 70 dolar sih mudah-mudahan bisa stabil ya. Walaupun saya bilang tadi, kita nggak bisa expect harga oil akan balik ke level di atas 80 dolar ya, which is ya berarti kalau sama seperti itu, saya pikir harusnya call juga paling tinggi akan bermain di kisaran 85 dolar. Jadi upside-nya memang nggak banyak, tetapi sebenarnya di level sekarang harga call itu cukup membuat perusahaan-perusahaan batubara Indonesia untung lumayan ya, karena kan naiknya lumayan drastis ya, Len ya, dari 1 bulan terakhir ya, mungkin naiknya 20% kali ya harga call. Jadi ya mudah-mudahan karena marginnya kan akan gross marginnya naik banyak ya pada saat terjadi kenaikan harga batubara tadi ya. Jadi ya mudah-mudahan sih laba bersihnya akan lumayan bagus tahun ini. Oke. Sebelumnya, sorry nih Pak Jimmy, aku mau nanya dulu. Pak Jimmy kan dari aset manajemen. Ini secara compliance boleh nggak ngomong saham secara khusus? Atau kita ngomong sektoral aja? Kalau bisa jangan. Ya, kalau boleh nggak ngomong saham. Oke, karena nggak boleh ya buka dapur ini ya. Oke, saya paham. Ini bermanfaat sekali. Pahamnya dari aku aja deh gitu. Kalau misalkan ada yang kurang apa boleh tambahin dikit-dikit gitu ya. Oke. Boleh. Ya, jadi teman-teman sebelum kita move ke sektor yang lain nih ya, aku suka nih untuk batu bara dalam beberapa hari ini kan ini udah banyak banget yang terdiskon ya. Jadi instead of untuk metals dan juga CPO dalam jangka pendek ini batu bara lumayan potensial, maksudnya lumayan diskonnya gitu ya, kita masih ada di duit sih. Kalau untuk PTBA kita udah profit taking kemarin untuk tradingnya, tapi untuk jangka menengah beberapa bulan ke depan buat saya sih ini masih menarik saham-saham batubara. Demikian pula dengan sektor yang lain. Sebelum kita ke CPO ya Pak Ye yang mungkin jadi topik utama malam hari ini ya, aku mau review dulu untuk metals nih. Trio metals, terutama yang nickel story, baterai story ini kayak Antam, Inco, Tins, ini kan udah naiknya lumayan tinggi ya, beberapa hari ini udah mulai ada koreksi dikit-dikit lah, terutama untuk Tins dan Inco-nya gitu. Tapi untuk Antam nih koreksinya cuman kayak sedikit sekali, kemudian dia masih naik terus, naiknya sudah 2 bulan itu
udah ratusan persen kayaknya ya. Aku coba cek Iya. Antam dia naik, Antam dia naik, ya dia naik 134% Desember Januari ini. Kalau Pak Jimmy Iya. ngelihat metals ini gimana dalam jangka pendek dan juga dalam jangka panjangnya? Oke, seperti saya bilang tadi, saya yakin bahwa tren metal masih akan naik ya. Hmm. Harga nikel sekarang di kisaran 17.000. Saya expect akan ada di kisaran 18.500. Mudah-mudahan bisa tercapai. Yang paling diuntungkan sih ada Inco ya langsung. Antam juga diuntungkan. Tetapi yang ya mungkin paling related adalah Info langsung. Ada yang mungkin yang small, ada beberapa. Saya lupa yang satu lagi DKFT. Um, Kalau kita lihat sih sebenarnya di harga sekarang pricing market memang ngikutin harga nikel ya di 17.000 ya. Jadi menurut saya kalau orang bilang di harga 17.000 itu harga Inco sama Antam masih murah, saya pikir udah price in jujur di harga sekarang dengan modal sekarang. Tapi kita nggak pernah tahu apakah harga nikel bisa 20.000, 30.000 itu kayak gimana. Mungkin sebagai informasi kita adalah pemegang saham Aneka Tambang nomor 3 atau 4 ya dari 2017 sampai dengan 2020 akhir. Tetapi sekarang memang kita udah punya tinggal sedikit sekali karena ya secara prinsip investasi kita memang beda ya dibandingkan dengan yang lain. Mungkin bisa lihat bahwa semua fund besar Indonesia sekarang punya Antam di top 10-nya. Kita bahkan udah nggak punya. Jadi ya Dengar kita itu teman-teman. Ya Iya, sorry, aku gimana? sedikit ya sampai di sini ya. Teman-teman tuh dengerin tuh tipsnya dari fund manager terbesar di bukan terbesar, maksud aku growth tertinggi, AUM-nya tertinggi ya, dengan growth tertinggi di 2020 kemarin nih ya. Jadi dulu strateginya beli ketika masih di bottom kan, value investing ya, Bro. Benar? Ya, Very very bottom banget ketika orang belum ngelirik. Sekarang semuanya udah euforia di situ, bahkan Sukor Asset Management kepemilikannya untuk Antam udah tinggal sisa dikit, istilah kata udah profit taking ya. Oke, tuh dengerin ya, teman-teman ya. Jadi jangan jangan euforia, trading masih ya boleh lah. Cuman you have to understand gimana cara berpikir um, big fund ya, big fund apalagi yang memang prestasinya bagus banget, belinya tuh di bottom gitu. Oke, jangan terus lepas Antam, enggak, masih trennya ya, masih naik, tapi ya saya udah mulai warning, waspada ya, profit taking. Ini tornya, big fund-nya udah mulai profit taking. Sorry bro, saya putus tadi. Boleh dilanjutkan? ya. Antam sendiri bukan berarti bakal turun gitu. Cuman Betul. gini, mungkin jujur kalau misalkan banyak yang tahu ya, terutama orang mengikuti perkembangan kita juga tahu dark pool fund di mana-mana, kita selalu adalah aset manajemen pertama yang kebanyakan beli saham sebelum explode. Kita adalah aset manajemen pertama yang beli BRPT cukup banyak waktu itu sebelum dia naik banyak. Saya ingat pertama kali saya beli di harga 750 kalau nggak salah sebelum stock split. Saya pertama kali beli Merdeka Copper di 1.900 sebelum stock split dan kita beli cukup banyak. Jadi tapi waktu kita jual itu jujur mungkin harga sahamnya masih naik 100%. Minimum 100% bisa. Jadi kalau misalkan contoh saya jual Antam terakhir di 2.500, bukan berarti Antam nggak akan ke 4.000. Prinsip investasi kita lebih kepada kita mencari saham yang menurut kita cukup murah, akan disukai oleh semua orang satu saat, dan ya bisa akan naik banyak. Jadi bukan berarti pada saat kita jual ya pasti sahamnya akan jatuh juga gitu. Karena apalagi kalau sekarang yang punya adalah kebanyakan big fund ya, mungkin top 5 aset manajemen di Indonesia semua punya Antam gitu. Iya, Jadi mungkin sedikit disclaimer aja, mungkin takutnya orang pikir wah benar. Jamie udah jual, takutnya nanti sahamnya turun atau gimana. Jadi Ya nanti kita besok mungkin cara kita dipanggil lagi. Ini market maker bikin saham turun gitu. iya Oke, iya teman. iya Jadi ini kita ada disclaimer juga. Jadi secara pandangan aku, personally, hari ini nanti juga naik konten Instagram kita tentang valuasi. Ini kita ngelihat PBV, aku ngelihatnya dari PBV, bro. Nanti tolong dikasih masukan juga kalau saham iya komoditas ngelihat valuasi dari mana.
Ya kan properti ada dengan Ya, RNFI gitu ya. Jadi untuk oke. Antam ini aku ngelihat PBV-nya tuh udah soaring high banget. Jadi aku agak-agak ngerem dikit gitu. Palingan entret di metals kalau ada yang aktif kita cari yang ada habis diskon. Inco kita masuk untuk trading jangka pendek aja, bener-bener swing trading aja karena dia udah ada koreksi dikit kemarin gitu. Anyway, teman-teman, bukan berarti saya bilang Antam jelek, enggak. Pak Jemi juga nggak bilang kalau Antam jelek, enggak. Cuman memang kalau mau cuan banyak itu carilah saham yang masih di bawah dan baru mau naik. Istilah kata bukan saham murahan juga, semua saham masih di bawah dibeli, enggak. Saham yang mau naik secara fundamental bagus, menarik, dan bakal nih highlightnya adalah bakal disukai banyak orang. Jadi mesti forward looking, ngelihat ke depan tuh story-nya bakalan apa. Misalkan pandemi berakhir, jadi orang akan behavior-nya gimana, perusahaan apa yang naik, kayak gitu. Oke, sekali lagi itu tentang Antam, jadi nggak perlu sampai yang panik-panik gimana yang punya Antam. Oke, oke, kita lanjutkan untuk yang lainnya nih, komoditas yang lain yang kita juga belum bahas, dan tadi saya sempat ngobrol dengan Pak Jimmy lewat telepon. Pak Jimmy suka CPO gitu. Kenapa Pak CPO? Oke, pertama mungkin banyak yang nggak tahu harga CPO Indonesia saat ini dalam rupiah itu ada tertinggi sepanjang sejarah. Jadi harganya kalau nggak salah di 12,5 juta ya per kilogram. Uh, dan ini sekitar 10-20% lebih tinggi dari all time high-nya di 2011 ya. Jadi um, kalau kita bicara bego-bego aja lah harga CPO all time high, masa harga saham-saham CPO nggak all time high gitu kan? Simple as that. Tetapi kita harus ingat juga memang cost-nya mereka udah naik. Pertama adalah harga pupuk juga in dollar juga. Jadi which is pasti naik. Labor Indonesia juga selama 2000 dari 2011 itu juga udah naik banyak ya. Jadi harusnya sih kalau kita bicara profitability belum tentu bisa sama kayak waktu all time high waktu itu. Tetapi mungkin yang paling ditakutkan oleh banyak orang, mungkin banyak sekali investor, institusi yang mendengarkan view daripada beberapa analis CPO top dunia. Jadi ada Dorothy Mistry, ada Thomas Milke, ada berapa banyak mereka semua cukup pesimis atau bearish dengan uh, palm oil untuk akhir tahun ya. Jadi mereka expect sekarang harga palm oil di 4.000 mungkin akan turun ke 2.800 sampai 3.000 Halo, akhir tahun. putus-putus. Sorry. Oke. Okay. Sampai di mana tadi? Tadi harga oil di palm oil di 4.000. Oke. Okay. Harga palm oil di 4.000, tapi banyak yang berpikir akhir tahun akan turun sampai ke 2.800 sampai dengan 3.000. Kenapa? Karena ada beberapa analis CPO dunia seperti Doras Mistry, Thomas Milke, dan lain-lain. Mereka bilang bahwa supply CPO mungkin akan naik banyak akhir tahun ya. Itu ekspektasi mereka sehingga membuat harga CPO turun. Mungkin gini, sedikit saya cerita kenapa harga CPO cukup naik banyak, karena ini yang namanya CPO itu dia termasuk yang namanya edible oil. Edible oil itu adalah minyak makan. Jadi CPO itu bisa digantikan dengan minyak matahari, bisa dengan minyak kedelai dan lain-lain. Jadi ada rapeseed oil dan lain itu jadi oil-oilan. Nah, tetapi di dunia ini palm oil itu adalah the best oil in the world in terms of productivity. Jadi kan karena kita pohon ya. Kalau yang lain kan cuma kedelai kan kita tahu tanamannya segini gitu. Terus sun oil apa bunga-bunga biji bunga matahari juga cuma kecil. Jadi nggak ada kompetisinya lah. Pokoknya palm oil itu yang paling bagus untuk menghasilkan minyak goreng. Jadi bisa dibilang supply daripada minyak makan dunia itu paling besar itu dari palm oil. Mungkin saya lupa 50% atau 60%. Nah, tetapi soy oil itu cukup gede. Jadi minyak kedelai itu sendiri cukup gede supply. Nah, minyak kedelai ini gara-gara La Nina itu produksinya akan turun lumayan dalam. Nah, yang ditakutkan masalahnya pada saat terjadi La Nina itu kondisi pada saat hujan cukup besar di belahan Indonesia, tapi juga kering di daerah South America yang hasil kedelai. Nah, pada saat kita hujan gede juga, jadi yield daripada tanaman sipil juga jelek. Jadi kondisinya membuat supply-nya cukup rendah, sedangkan demand cukup tinggi. Nah,
ada yang dilupakan oleh banyak orang adalah ini saya jujur, saya udah mungkin lebih dari 10 tahun di TV ya atau di mana atau bahkan di acara. Ini saya selalu bilang bahwa Indonesia itu 30% orangnya industrinya sangat tergantung dengan palm oil sawit ya, sawit secara keseluruhan. Kenapa kita tidak demand-nya kita tingkatkan sendiri sehingga meningkatkan kita? Nah, dengan adanya biodiesel B10, B20 bahkan B30 sekarang itu konsumsinya cukup gede lah. Jadi 7 juta sampai dengan 9 juta itu bisa memakan konsumsi dunia mungkin bisa sampai 5% sampai dengan 10%. Bayangkan itu baru mulai digalakan tahun lalu dan tahun ini mulai makin gede. Jadi orang pandang enteng soal itu. Nah, kalau kita lihat sendiri, inventory daripada palm oil di Malaysia saat ini itu terendah selama dari 2007 atau terendah lebih dari 13 tahun. Apakah nanti akhir tahun akan recover cepat balik ke tahun lalu atau 2 tahun? Saya pikir tidak segampang itu. Apalagi dengan saya bilang super cycle commodities ini membuat semua orang akan menaruh uangnya lebih banyak ke komoditas, dan saya nggak yakin harga CPO akan turun lebih dari 3.000, turun di bawah 3.000 dalam waktu 1,5 tahun ke depan. Ini yang membuat menurut saya earnings atau laba bersih daripada emiten CPO itu akan jump lumayan signifikan. Tetapi memang karena di baru naiknya bulan September ya, jadi mulai pertama di fourth quarter, kemudian first quarter. Jadi orang baru mulai akan sadar di first quarter, dan at that time menurut saya harga CPO dunia tidak akan turun di bawah 3.000. Jadi mungkin banyak yang pikir mungkin dia akhir tahun akan 2.800 sampai 3.000. Saya nggak terlalu yakin itu akan terjadi. Jadi nah, satu lagi yang membuat kenapa saya cukup yakin. Jadi dari 2011 peak oilnya itu yang paling parah itu harga CPO paling parah itu 2015 kalau nggak salah, itu sempat turun ke 1.700 ringgit Malaysia. 1.700 ringgit Malaysia itu adalah cost untuk nanam. Kita nggak bicara orang mau invest capex dan lain. Jadi bisa dibilang 1.800 itu rugi sih para petani CPO. Dan saya ingat banget 2015 itu begitu banyak sawit yang dibiarkan busuk. Karena untuk ngambil aja dan lain itu nggak untung sama sekali. Jadi nah dari 2015 sampai dengan 2020 kemarin harga CPO itu cuma main di kisaran 1.500 sampai dengan 2.400. Which is orang untuk invest baru, nanam baru itu sangat susah gitu. Orang nggak mau main CPO nambah. Jadi kita bicara selama 5 sampai 10 tahun terakhir, terutama 5 tahun terakhir itu nggak ada investment CPO sawit baru. Sedangkan untuk menunggu sampai dengan CPO itu bisa menghasilkan, kita butuh paling cepat 3,5 tahun sampai 7 tahun baru dia mulai menghasilkan, mulai peak ya, mulai naik sampai dengan peaknya di sekitar 10 sampai 11 tahun. Jadi selama 5 tahun itu ada kekosongan di mana orang tidak menambah jumlah sawit ya. Nah ini yang akan membuat adanya kekurangan terhadap suplai minyak makan dunia. Kita tahu bahwa pertama jumlah manusia setiap tahun bertambah, itu pasti. Kedua, berdasarkan penelitian makin tinggi GDP dari suatu negara tentu saja konsumsi minyak makannya akan naik. Memang benar ada tren orang mulai makan sehat dan lain, tapi kita lupa bahwa the most growing population in the world itu ada di Afrika maupun India, Asia yang poorer lah kayak Bangladesh dan lain-lain. Nah, mereka itu yang dulunya mungkin penggunaan minyak gorengnya masih sedikit. Kalau kita lihat GDP-nya makin hari makin tinggi dan tentu saja mereka akan membutuhkan minyak makan makin tinggi ke depannya. Jadi saya expect 1,5 tahun ke depan harga palm oil akan cukup tinggi, dan ya itulah kenapa kita bullish dengan saham-saham yang berhubungan dengan okay. Menarik banget. Time frame nge-hold untuk saham-saham CPO ini, ya mungkin Bro Jimmy nggak bisa bahas, tapi nanti saya bisa bantu teman-teman ya. Untuk time frame hold-nya sendiri, berapa lama? Tadi sempat disebut sekitaran 1 tahun CPO bakalan bagus gitu. Nah ini kalau nge-hold-nya sendiri sekitaran berapa lama, Bro? Oke, saya cukup yakin harga CPO akan cukup kuat 1 sampai 1,5 tahun. Jadi itu paling sementara ya, tapi bisa aja ya bisa long lasting. Bahkan kalau dia stabil di kisaran $3.000 atau nggak turun di bawah 2.500, ya mudah-mudahan harga CPO ya berapa tahun ke depan, bisa 5 tahun ke depan akan naik banyak ya. Kita nggak pernah tahu. Jadi tapi paling nggak dengan kondisi supply dan demand saat ini, saya sangat yakin 1,5 tahun ke depan harga CPO masih akan cukup kuat.
Oke. Buat teman-teman yang penasaran eh, saham CPO apa aja, pastinya aku mau bahas yang pertama ini ada Ali ya. Terus teman-teman aku mau ingetin sekali lagi bahwa ini time frame yang Pak Jamie Paul punya, ini time frame horizonnya jangka panjang ya. Jadi teman-teman untuk jangka pendeknya pasti tetap ada fluktuasi, agak-agak ada fluktuasi. Aku lihat kalau CPO jangka pendek highlight teman-teman ya, mungkin yang tadi nonton sekarang udah live, nah ini nggak ada highlightnya nih. Highlight CPO dalam jangka pendek bisa koreksi dikit, normal correction ya, terutama untuk LSIP ya. LSIP ini aku kemarin sempat bilang dia bisa koreksi dan hari ini memang ternyata turun gitu. Saya juga nggak nyangka secepat itu. LSIP ini short termnya dia bisa turun sampai level 1335, udah naik banyak banget, bahkan bisa di bawah itu, bisa sampai 1280. Kenapa? Secara teknikal ini view jangka pendek, aku lihat untuk LSIP ini patternnya mirip banget dengan saham-saham mining, dan juga untuk harga CPO sendiri aku lihat tuh uptrend terus nggak ada turunnya. Jadi kalau seharusnya sih ada koreksi wajar gitu. Jadi LSIP kayak PTBA juga, PTBA sebelum dia koreksi itu bentuknya mirip banget gitu, jadi naik terus. Nah, perkiraan aku untuk LSIP ini dia bisa koreksi short term sekitaran 1335, bahkan bisa sampai ke 1260, and that's super normal buat teman-teman yang pengen simpen buat jangka menengah beberapa bulan ke depan, pengen manfaatin fundamental dari CPO yang Pak Jamie katakan tadi, itu bisa nawar teman-teman. Dan LSIP ini juga secara fundamental dia uh, lumayan efisien. Saya lihat ada efisiensi cost yang cukup lumayan, meskipun tahun lalu penjualannya tuh volumenya agak kecil gitu. Pak Jamie kalau misalkan seandainya ada yang mau ditambahkan, silakan ya Pak, langsung di cut aja, saya ngomong nggak apa-apa. Ya. Gitu. Ya, Terus, oke. Lanjut aja. Dan saya okay. nggak mau terlalu bahas soal saham, Ya, aku paham ya. Aset manajemen paham. Cuman kalau udah bahas tentang sektoral aja udah sangat highlight, insightful banget buat kita. Oke, kemudian Ali teman-teman. Ali ini menurutku dia yang paling stabil ya, yang paling gerak sahamnya tuh nggak yang adrut-adrutan naik turun gitu. Dan ini cocok banget kalau teman-teman mau simpan untuk jangka menengah beberapa waktu ke depan. Jangka menengahku itu sekitaran 6 bulan ya, gitu. Nah, apakah bisa koreksi lagi si Ali ini? Sebenarnya kalau Ali supportnya sekarang ada di level 12.275. Kalaupun dia terkoreksi, supportnya 11.450. Support lamanya dia. Menurut aku Ali cukup stabil karena dia naiknya juga volume harganya sangat konvergen sekali. 27 November breakoutnya volume sangat tinggi, dan setelah itu consolidating volume kecil. Nah, setelah itu 4 Januari dia breakout dengan volume yang sangat bagus juga. Kemudian untuk saham BWPT ya, BWPT ini justru malah udah ada koreksi normal correction gitu. LSIP malah belum. Jadi istilah kata kalau teman-teman mau cari yang agak-agak low risk buat short term itu BWPT udah koreksi, dia jatuhnya nggak bakalan sampai dalam banget. Kalau BWPT mungkin koreksi normalnya sampai level 138 gitu. Terus kalau ada BWPT, ada apa lagi ya, saham apa lagi ya, SIMP. Dua lagi teman-teman ya, bahas. SIMP ini sama banget dengan LSIP, persis banget bentuknya, dan dia harus turun dulu. Harus turun dulu. Kalau dia nggak turun dulu, agak-agak riskan mau masuk lagi. Ini mirip kayak Antam juga gitu, naiknya terlalu cepat menurut saya. Jadi normal correction dari SIMP ini bisa sampai ke level 426 ya, level 426. Terus kemudian yang terakhir ada di SNG. Kalau untuk second linernya yang sangat menarik justru malah di SNG. Nah, di SNG ini dia udah koreksi duluan nih dibandingkan dengan teman-temannya yang lain. Untuk di SNG ini, dia jatuh dari tanggal 6 Januari sampai sekarang, volumenya semakin kecil. Artinya sebenarnya yang buang barang udah nggak semakin banyak gitu. Jadi ada demand, ada supply. Yang buang barang tekanan jualnya udah semakin kecil ya. Dan ini volume juga lumayan konvergen. Jadi bisa dilirik juga, bisa masuk watchlist. Jadi pilihlah untuk saham-saham yang habis ada koreksi normal gitu. Sekali lagi aku kasih disclaimer teman-teman, semuanya ini edukasi, sifatnya bukan perintah beli jual. Dan Pak Jamie Paul tadi ada bahas untuk saham CPO,
potensi sektor CPO itu time frame-nya 1 sampai 1,5 tahun. Jadi jangan dianggap terus besok CPO auto reject atas gitu. Ya, oke. Pak Jimmy, boleh ditambahkan lagi Pak, apa yang mau dibahas tentang CPO atau mau move ke sektor yang lain? Harusnya sih oke sih ya. Sebenarnya balik lagi kepada yang tadi dari awal saya bilang, bahwa CPO itu sawit industri turunannya itu survei tahun saya lupa ya 3-4 tahun lalu ya, karena 30% daripada penduduk Indonesia ya berhubungan related dengan itu. Bayangkan kalau harga CPO sebagus ini, kita harus yakin bahwa GDP kita juga akan naik. Jadi dampak multiplier efeknya cukup besar. Jadi nggak cuma di CPO aja, tapi konsumen juga. Jadi orang-orang di Sumatera mungkin akan mulai invest, beli motor, beli mobil, beli gadget, beli dan lain-lain. Jadi multiplier efeknya mudah-mudahan bagus buat Indonesia ya. Di tingkat petani mungkin baru berasa mungkin baru Desember ya. Jadi kalau kita bicara 3-4 bulan baru mungkin akan dampak ke konsumsi. Jadi sekarang mungkin belum terlalu kerasa. Mudah-mudahan kalau harga CPO seperti ini terus Sumatera dan Kalimantan juga ada sedikit Sulawesi, mudah-mudahan sih GDP-nya akan naik ya untuk terutama mulai dari first quarter dan second quarter. Ya ini juga balik lagi ke fundamental kita, kalau return-nya kan perbankan juga akan profit dan lain-lain, jadi harusnya mudah-mudahan sih berimbas ke bursa saham juga ya, mudah-mudahan saham kita masih cukup kuat. Mudah-mudahan ya sampai semua yakin tahun ini bisa tembus all time high, ya mudah-mudahan kita bisa break 6680-an ya. Oke, aku tadi lupa bahas Tebla, teman-teman. Tadi udah diingetin sama teman-teman di Tebla sama SSMS. Kalau SSMS tuh aku agak kurang suka ya, dia likuiditas sih. Likuiditas dia tuh sebelum bulan Desember itu benar-benar kering banget, terus baru sekarang likuiditasnya naik. Jadi kalau ada yang lain yang lebih bagus, ngapain yang likuiditinya kurang gitu. Terus Tebla aku tadi belum bahas juga. Kalau Tebla ini lebih menarik, dia lebih stabil secara volume transaksinya, dan dia juga udah koreksi. Tebla ini bisa ditunggu di level 910 sih. Tapi kalau top ininya aku paling suka sebenarnya secara fundamental tuh satu AALI, dua LSIP gitu. Tapi kalau untuk trading di SNG lebih sering kasih cuan buat saya karena patternnya dia lebih manis ya, lebih gimana ngomongnya lebih manis. Di seminar dia besok Sabtu aku ajarin tentang baca pattern gimana gitu. Bro Jamie, kita bicara sektor yang lain yuk. Jadi untuk pada masa pandemi ini, recovery pandemi, nanti perkiraan vaksin Pfizer kan bakalan masuk di kuartal ketiga. Kalau Sinovac kan besok udah mulai didistribusiin gitu. Menurut Bro Jamie, sektor apa aja sih yang bakalan pulih duluan, yang recover duluan gitu? Apa ya, kita sih sendiri masih cukup yakin dengan beberapa blue chip yang underperform ya, seperti misalkan Telkom sama Astra. Karena jujur dengan adanya konsolidasi telekomunikasi, Indosat merger dengan Hutchinson, saya pikir ini akan sangat menguntungkan supaya price war antara data dari beberapa big guys itu akan turun, dan mudah-mudahan dengan adanya 5G dan lain-lain, konsumsi data akan naik terus ya. Jadi ya kalau kita bicara valuasi mungkin salah satu paling murah telekomunikasi Indonesia juga ya, dibandingkan dengan regional. Jadi mungkin saya pikir masih cukup menarik. Kalau seandainya COVID udah ya mudah-mudahan dengan vaksin jalan, mudah-mudahan walaupun memang orang Zooman mulai meeting mulai banyak yang ketemu, saya bisa ketemu langsung, saya pikir kayak Zoom dan lain-lain itu masih akan terjalan karena ini akan jadi way of life yang baru. Tapi juga yang menarik adalah kalau seandainya ekonomi mulai jalan, orang kan mulai ininya mulai ada lagi ya, banyak yang main saving untuk pulsa dan lain-lain, bahkan malah sekarang mulai berani untuk belanja lagi pulsa dan lain-lain ya. Apalagi kalau seandainya orang mulai tahu ada beberapa paket-paket yang murah, seperti misalkan kan sekarang ada apa ya, Disney Plus, ada Netflix juga dan lain-lain. Jadi kalau orang ada duit lebih, mungkin dulu minjem punya teman untuk lihat atau apa, sekarang mungkin bisa karena udah ada mulai jalan ekonominya, sektornya mulai dapat duit, dia mungkin bisa mulai pakai beli pulsa sendiri dan lain. Jadi harusnya sih sektor teknologi juga akan diuntungkan. Dari sisi
perbankan juga mungkin banyak yang dulu udah mulai mau default, mungkin bisa mulai bagus. Jadi NPL mulai recover. Jadi saya lihat saham perbankan saya cukup bagus ya. Second liner perbankan juga saya pikir cukup menarik ya, karena dibandingkan dengan largest cap-nya BCA udah all time high, BRI juga dekat all time high, masih beberapa yang menarik. Bahkan misalkan salah satu yang paling paling gampang deh adalah BNI ya. BNI itu kalau kita lihat punya BRIS setelah merger itu kan punya 20% BRIS. Nah, BRIS-nya sendiri market cap-nya mungkin hampir lebih gede, saya lupa, mungkin lebih gede atau hampir sama dengan BNI ya dengan harga sekarang. Jadi sangat diuntungkan. Jadi kalau secara valuasi memang saham-saham perbankan yang second liner saya pikir masih sangat ketinggalan. Dan pengalaman saya adalah setiap kali market mulai mendekati all time high, jadi bukan second liner tapi second stok untuk blue chip seperti bank-bank yang buku 4 atau buku 3 juga mulai akan naik ya, mengikuti yang largest banks. Dan juga beberapa blue chip yang ketinggalan seperti tadi saya bilang Telkom, kemudian Astra juga, karena kan Astra harga call udah mulai pulih, UT-nya udah mulai bagus, dia juga punya emas, terus Astra Agro juga CPO udah naik, harusnya sih masih mulai diuntung, walaupun memang jujur penjualan mobil nggak akan recover cepat ya, tapi ya mudah-mudahan sih secara earnings akan ada growth di first quarter, second quarter, dan pada saat terjadi mudah-mudahan akan mulai dilihat dari semua investor ya, terutama kalau kita lihat biasanya wave atau investor asing itu kalau masuk, kalau kita lihat pertama kali masuk BRI, BCA, bisa masuk 1-2 triliun sendiri, tapi kemudian abis itu akan mulai masuk ke yang market cap-nya lebih kecil sedikit. Jadi kalau sustain atau mungkin bisa dibilang 1 tahun ke depan investor asing masuk terus, mudah-mudahan sih saham-saham yang masih ketinggalan bisa naik banyak. Menarik banget. Aku mau review dikit nih teman-teman untuk saham BRIS. BRIS ini short term-nya udah ketinggian banget ya, udah agak-agak riskan ya. Tapi kalau untuk teman-teman yang punya BBKP, kemarin kan aku ada bahas BBKP, ini masih bisa nge-hold ya. Jadi Andrea juga masih punya BBKP, cuman karena volatility dia sangat tinggi sekali dan profil risiko dari user kami, which is juga Anda ada semua, nggak siap dengan fluktuasi jantungan naik turun sehingga kita arahkan untuk swing trading untuk BBKP. Sementara itu untuk BJBR ini kayaknya ada yang di super trader ya benar. BJBR kita super trader jadi bisa nge-hold agak lamaan karena fluktuasi dia nggak terlalu liar gimana, nggak terlalu secepat BBKP dan BRIS ya, jadi lebih stabil BJBR. Dan juga untuk BJTM ini mirip, pattern-nya juga masih agak-agak di bawah untuk BJTM dan juga BBTN. Ini menarik, buat saya sih menarik ya, saya setuju gitu. Dan belum terlalu mahal kalau untuk BJTM, BBTN-nya gitu ya. Jadi kalau yang belum punya, mulai lirik di situ deh. Justru sekarang kalau ada koreksi itu masuk, strateginya beda dengan strategi saya ketika 2019 dan sebelumnya. Itu saya selalu trading breakout terus. Kalau sekarang saya banyakkan cari yang diskon dan fundamentally oke gitu, karena time horizon agak gede. Oke, Bro, kalau dari sektor properti, konstruksi, retail, hajar semua nih, ngomong ketemu orang hebat. Iya. Jadi kalau kita lihat siklus ya, pada saat di real sektor maupun di pasar saham juga sama. Itu biasanya yang paling terakhir naik itu sektor properti. Jadi semua udah naik, nggak usah jauh-jauh deh. Hari ini kan mulai main ya. Iya, orang bilang kan berarti udah terakhir. Nggak juga. Kalau kita lihat BSD hari ini mungkin naik 5%, ya, saya lupa berapa. Tapi BSD itu kalau time high-nya itu mungkin masih ada hampir 2 kali lipat gitu, kalau nggak salah ya. Upside-nya masih, kita bicara all time high. Jadi mungkin dia akan naik, tapi nggak akan langsung all time high. Naik 10-20% ya sangat mungkin, karena yang lain udah naik. Jadi biasanya kan sektor ganti-gantian ya, nanti mungkin dia naik 10-20%, konstruksi juga naik 10-20%, tapi itu ganti lagi. Jadi paling mungkin seperti itu ya. Cuma memang kita nggak bisa berharap properti akan all time high lagi, karena secara real sektor juga memang kita masih dalam tahap recovery ya. Jadi iya, tapi kalau kita bicara upside kan, saya merah, kita tahu mungkin bisa, kalau mau utamanya itu seperti lebih double dan lain-lain. Tapi balik lagi kepada sekarang lagi seperti apa. Nah, karena yang lain udah naik, properti agak laggard, mungkin hari ini dan besok masih bisa naik ya, mungkin karena itu aja sih. Ya, teman-teman semuanya ini langsung ngomongnya apa? Hajar kanan semua. Aduh, jangan teman-teman. Aku
aku mau balance juga nih. Market memang bullish ya. BSDE itu kita ada ngehold, MTrade ada ngehold, dan kemudian kayaknya tadi kita ada benar BSDE ini kita ada buy untuk swing trading juga. Jadi ada untuk super trader jangka menengah, ada untuk swing trading juga. Baru hal ini masuk untuk swing tradingnya. Tapi seperti halnya sektor yang lain, aku mau ingatin teman-teman bahwa properti ini secara beberapa bulan terakhir udah naiknya udah lumayan banget gitu. Coba kalau secara daily-nya benar kata Pak Jemmy bahwa baru naik hari ini setelah konsolidasi a few days. Cuman secara bulanannya ini udah naik dari Oktober BSDE itu 79 sampai 80%. Jadi mesti bisa bedain view untuk jangka panjang dan juga jangka pendek ya. Masih bullish, dua-duanya masih bullish, cuman jangka pendeknya udah mulai agak-agak rawan profit taking, sekitaran 1.400-an gitu untuk short term-nya ya. Itu resisten 1, resisten 2-nya sekitar 1540 gitu. Aku lihat dari monthly itu. Kemudian untuk properti yang lain, Cetra, SMRA, dan juga Pewon, ini juga masih menarik, teman-teman. Fundamentally masih oke. Valuasi sih, tolong kalau ada yang mau ditambahin, tambahin aja ya, Pak Jimmy ya. Ya, jadi dari valuasi aku melihatnya secara PBV itu udah nggak di bawah lagi, nggak di bottom lagi, udah mulai belok ke atas gitu secara PBV-nya. Jadi ya kalau buat investing mungkin udah agak telat ya, masih ada upside, tapi udah agak-agak sedikit terlambat gitu. But better than never. Ya, masuknya pas koreksi aja. Oke, selain properti, aku mau bahas konstruksi nih. Kalau konstruksi malah diskonnya baru dikit nih. Kayaknya nggak turun-turun gitu. Gimana konstruksi, Pak? Oke, ya mungkin saya sedikit lihat tadi di chat ya, ngomong-ngomong SWF. Jadi gini, konstruksi kan itu rata-rata naik tajam dari saya lupa 2012 ya kalau nggak salah sampai 2017 terakhir kalau nggak salah, kemudian turun. Kenapa? Karena order booknya bubble, dalam artian dia proyeknya banyak, tetapi masalahnya adalah fundingnya nggak ada. Jadi kebanyakan dia minjem. Nah, minjemnya itu sebenarnya mungkin pada waktu company itu merencanakan untuk minjem itu dia udah tahu bahwa proyek-proyek akan dibayar sesuai waktunya. Tapi sayangnya pemerintah Indonesia dan beberapa BUMN kliennya dia itu kebanyakan nunda bayarnya. Jadi bisa kita bayangkan dia pinjam misalkan let's say 1 triliun. 1 triliun untuk proyek yang dipikir akan untung sekitar 7%. Nah, pada waktu proyek pikir untung sekitar 10%. Jadi kan namanya kontraktor ya kita cuma bangun aja, kita ngambil margin lah 10%. Nah, untuk bangun itu dia mungkin pinjam. Dia pinjam pertama dia pikir cuma dia pinjam setahun 5%, untuk dapat 5%, dia masih ada margin 5%. Tapi pada waktu dia pinjam setahun 5%, pinjamannya itu belum dibayar pas proyeknya jadi. Jadi terpaksa dia roll over lagi. Pinjamannya dia yang dulu 5% setahun jadi 10% dalam 2 tahun. Nah, proyeknya sendiri dibayarnya adalah tahun kedua atau tahun ketiga. Jadi kadang-kadang mereka bikin proyek itu rugi karena cash flow-nya bermasalah. Nah, itu yang membuat kenapa sahamnya turun ya dari sampai 2020 kemarin. Nah, sekarang dengan adanya SWF ini, pemerintah berusaha untuk menjadi lebih prudent dalam artian pemberian pinjaman, duit yang keluar itu semuanya sesuai waktu dan juga paling nggak cost of fund-nya lebih murah. Jadi kalau dulu pinjam misalkan dia corporate bonds sukor beli dengan kupon 9%, SWF yang sovereign wealth fund ini mungkin karena dananya murah dari Jepang misalnya 1%, dia mungkin bisa pinjemin cuma 4%. Jadi tentu saja kan cost saving sekitar 5%. Nah, marginnya kan lumayan gede. Nah, cuma harus kita ingat bahwa SWF ini kan baru jadi semenjak adanya Omnibus Law. Nah, setahu saya baru ada mungkin di rootnya ditunjuk ya sebagai ketua, belum direkturnya, belum pegawainya dan lain-lain. Jadi kalau orang optimis katanya Maret April udah terbentuk, saya sih sangat pesimis. Menurut saya paling cepat itu kejadiannya akhir tahun, tapi paling enggak sentimennya oke, akhir tahun baru mulai bisa ngasih pinjaman dan lain-lain. Jadi paling enggak sentimennya udah ada, cuma kita nggak bisa expect first quarter, second quarter, semuanya udah membaik ya secara result. Tapi ya yang namanya
pasar saham kan itu selalu ahead of the market ya, 6 bulan. Seperti saya bilang tadi, beberapa kali bilang bahwa pada saat resesi itu terjadi third quarter bukan pada saat diumumkan, second quarter bukan saat diumumkan third quarter, fourth quarter baru namanya resesi. Resesi itu pada saat second quarter. Jadi bottom dari market ya second quarter, bukan pada waktu third quarter, pada waktu diumumkan. Sama kayak sekarang. Jadi karena orang yakin nanti duitnya akan cair fourth quarter, mungkin sahamnya udah mulai naik juga. Jadi nah kalau kita lihat beberapa saham yang mungkin udah mulai recover sebenarnya yang secara cash flow masih oke, kayak PTPP, kemudian Adiwas. Kita memang udah mulai naik, orang bilang upside-nya masih banyak, tapi sampai saat ini memang selama SWF itu belum jelas atau memang skemanya seperti apa, tentu saja orang masih agak takut. Apalagi kalau misalkan perusahaan tersebut nggak bisa bayar utangnya. Itu yang paling takutkan oleh investor. Thank you banget nih. Ini sangat membantu dan sangat bermanfaat banget. Jadi M-Trade sendiri ini ada pegang PTPP dari rekomen ya. Ada rekomen PTPP dari November itu di 1080, sekarang udah hampir 100% gitu. Terus kemudian ada saham WSKT, jadi itu jadi lampu kuning juga buat kita ya. WSKT kita udah nge-hold dari 985, sekarang udah sekitaran 68%-an gitu. Kemudian ada kalau WSBP, Weton, kayaknya kita trading aja sih ya, udah jual. WSBP, Weton, ini kita, Weton masih punya, profitnya baru sekitaran 1-3,5% buat swing trading aja. Jadi itu ada satu tantangan atau satu highlight untuk konstruksi ya. Kita harus agak-agak hati-hati di situ. Oke. Nah, tadi kita bicara tentang komoditas, dikit lagi ya Bro Jamie ya. Dikit lagi ya. Jadi tadi kita bicara komoditas, sepertinya ada yang ketinggalan. Saya ngeliat komen dari teman-teman di Facebook dan di YouTube, banyak banget yang nanyain pegas gitu. Mungkin secara sektoralnya itu bisa dibahas kali ya untuk oil and gas. Tadi oil udah nih, kalau gas gimana? Ya, kalau PGN kan sebenarnya dia lebih ke distributor ya, jadi bukan jualan gas. Ada gasnya, tapi kalau nggak salah dia Saka Energinya lebih banyakkan minyaknya ya, kalau salah. Jadi dia sangat diuntungkan dengan recovery dari harga minyak dunia ya. Tetapi kalau kita bicara keseluruhan itu lebih kepada sentimen daripada kemarin pemerintah minta turun ya harga jual gasnya ke $6 ke beberapa industri. Jadi itu kalau nggak salah account tuh kalau nggak salah 60% daripada total. Nah, tapi dari analisa daripada emiten sendiri itu akan menurunkan EBITDA $100 juta. EBITDA $100 juta dipotong dengan corporate tax kita 22%, jadi akan nurunin laba bersih kita $70 juta. Jangan lupa, Pegas itu dulu 2018, 2017, laba bersihnya gede loh, itu bisa selalu kalau $400 juta. Jadi sebenarnya dibandingkan dengan penurunannya nggak banyak, gitu, cuma sekitar 20% daripada total laba bersih. Nah, sekarang orang pada nanya, kok laba bersihnya 2019, 2020 jelek? Karena mereka itu banyak melakukan write-off, terutama Saka Energi. Jadi mereka tuh invest $1 miliar. Sorry. Banyak mereka melakukan write-off. Jadi mereka tuh dulu invest. Jadi PGN itu dulu adalah pure distributor player. Jadi nggak tahu somehow beberapa tahun lalu mereka tiba-tiba decide untuk punya ladang minyak sama gasnya sendiri gitu. Jadi mereka mulai invest, beli ladang minyak, beli ladang gas. Dan pada waktu itu harga minyak kita tahu $80, $100. Nah, selama 2017 sampai dengan 2020 itu mereka banyak melakukan write-off. Kenapa? Pertama adalah pada waktu beli mahal, mereka tentu saja melakukan valuasi lagi. Jadi valuasi, oh ini kemahalan, jadi mereka harus nurunin pencadangan dari laba bersih gitu. Terus waktu beli dulu mungkin ada ladang minyak yang pajaknya belum dibayar sama, jadi salah belilah waktu beli dulu. Ya kita nggak tahu itu sengaja atau nggak sengaja, tetapi yang pasti adalah belinya dulu mereka katanya nggak tahu bahwa itu punya tagihan pajak dan lain-lain. Jadi sebenarnya itu bukan tagihan pajak yang waktu mereka beli, tetapi owner sebelumnya gitu. Nah, yang sampai sekarang kan jadi masalah, terutama Desember kemarin adalah mereka harus bayar pajak sekitar 3 triliun, which is sebenarnya kalau kita ngikutin benar-benar itu bisa PK lagi, bisa peninjauan kembali, dan karena Ditjen Pajak udah bilang bahwa itu bukanlah objek pajak, cuma karena memang kasusnya udah masuk ke pengadilan pajak, jadi masih masuk juga. Ya potensi 3 triliun memang masih bisa dibayar, tetapi bisa juga kalau peninjauan kembalinya dilakukan dengan bantuan pemerintah dan lain-lain, mudah-mudahan dia nggak perlu bayar lagi 3,5 T. Jadi saya pikir sentimennya memang
cukup ngaruh. Tapi jangan lupa juga bahwa dengan pembayaran pajak tersebut tentu saja akan mengurangi corporate tax yang harus bayar pada tahun ini. Misalkan tahun ini dia harus bayar pajak 2T gitu. Jadi dia paling cuma tinggal tambah 1T lagi karena kan dia punya pajak 3. Kalau selama ini harusnya dia bayar tahun ini 2T, dia nggak perlu bayar 2T karena dia udah punya tagihan pajak 3T yang tahun sebelumnya. Jadi sebenarnya ngaruh ke laba bersihnya nggak akan terlalu sesignifikan yang orang pikir. Itu ada the worst case, walaupun menurut saya the worst case-nya itu belum tentu bisa terjadi apabila mereka peninjauan kembalinya dikabulkan oleh MA ya, di mana mereka bisa tidak perlu bayar tuntutan tersebut. Oke, aku kasih short term view juga ya buat teman-teman yang di Pegas. Pegas ini dalam jangka pendek, ini masih dekat dengan support. Supportnya di 15.30. Artinya apa? Artinya level stop loss itu kan di bawah 15.30 gitu. Sekarang harganya 16.10. Nah, sedangkan untuk upside-nya atau resistennya terdekat di 1680, tapi sebenarnya kalau aku ngelihat lebih potensial ke resisten yang kedua di 1820. Jadi masih ada upside sekitaran 14%, sedangkan resikonya sekitaran 5-6%. Jadi kalau teman-teman punya ini untuk trading ya nggak usah yang sampai takut-takut gimana gitu sih. Gitu. Oke, Pak Jemi mungkin satu lagi terakhir banget nih ya, satu lagi terakhir banget, retail gimana Pak Jemi? Dan Retail. transportation sekalian, retail dan transportation. Oke. Saya sih merasa kalau seandainya ini kan semua takut soal COVID aja ya. Kalau COVID udah balik, mudah-mudahan sih penjualan recover lagi sih. Cuma as simple as that. Kita nggak punya banyak saham retail, cuma 1-2 yang saya punya. Tapi kita cukup yakin kalau seandainya vaksin udah mulai jalan. Walaupun saya sih agak pesimis ya, bisa cepat ya, paling cepat mungkin pertengahan tahun atau akhir tahun baru mulai banyak yang pakai, karena banyak teman yang malah nggak mau pakai vaksin. Saya lihat sih ya itu mungkin akan buat earning atau result daripada saham retail lumayan bagus. Jadi kalau kita bicara kan fundamental ya, itu tentu saya semua kena pada waktu COVID kemarin ya. Tetapi yang bisa melakukan penjualan online juga sebenarnya masih bisa diuntungkan ya. Seperti Era juga kita lihat walaupun toko-tokonya agak sepi, tapi banyak sekali penjualan dari online-nya sendiri ya. Jadi ya itu yang membuat kenapa sahamnya cukup kuat ya dibandingkan dengan yang lain. Aku cuma mau review dikit ya teman-teman ya untuk retail. Ini semuanya lagi pada di area support. Hari ini RAS yang udah naik duluan 7%, dan seperti biasa teman-teman kalau saya bahas fundamental RAS terus kayak teman-teman bakalan bosen deh dari balance sheet-nya gitu. Terus kemudian MAPI ini juga lagi di support, hari ini belum naik ya teman-teman ya. Terus LPPF hari ini juga udah mantul duluan. Dari 3, teman-teman tahulah saya suka yang mana gitu. Saya suka RAS, tapi ada juga untuk fund itu mereka yang suka di MAPI gitu ya. Kenapa RAS saya lebih suka selain finance-nya dia, laporan keuangannya, ini RAS ini golongan middle down. Aku ngelihat middle down itu kayaknya bakalan lebih cepat pulihnya. Kenapa? Karakter mereka tuh agak-agak konsumtif gitu, jadi suka belanja. Ya kira-kira itu sih. Kalau untuk transportation gimana tentang GIA, kemudian Imas? Oke, GIA saya no comment karena ke fundamental memang secara hitungannya memang tidak masuk. Lupa. Soalnya fundamentalnya jujur kita masih belum dapat hitungannya lah. Saya dulu memang pernah sempat bullish sama GIA itu, saya lupa tahun berapa tuh. Pada waktu oil turun pertama, bukannya sekarang ya, waktu oil sempat turun ke $30, itu 2015 juga ya. Saya sampai kaget, harga oil $30 aja, GIA cuma BEP. Sedangkan 60% daripada cost of production-nya ada di oil, di aftur. Jadi kita sih cukup jujur waktu itu kita jadi nggak terlalu suka. Tapi ya kita nggak pernah tahu ya, apalagi kan harga tiketnya kan sekarang naik banyak ya dibandingkan waktu itu. Cuma kita lihat dulu lah restrukturisasi, kayak kan sampai sekarang nih masih masalah di utang ya. Yang kita paling takut adalah perusahaan kalau sana sampai default, sampai nggak bisa bayar dan chapter 11 bangkrut ya. Jadi mungkin itu yang membuat kita agak nggak tahu perhatiin GIA. Tapi ya balik lagi, mudah-mudahan dengan kepemimpinan Pak Erick Thohir semua BUMN dibenerin ya. Contohnya ya
kita suka antam selama mungkin hampir 4-5 tahun, ya sekarang udah bagus, eksekusinya lumayan, third quarter misalnya oke banget, marketing expense turun mungkin 700 miliar, eksekusi pabrik dipercepat, mau ada proyek baru dan lain-lain, ya saya pikir ini juga akan dilakukan di beberapa emiten lain ya BUMN, dan udah terlihat bahwa tahun ini bintangnya itu BUMN, mudah-mudahan eksekusinya benar, ya ISG juga naik ya, semua teman-teman investor retail juga kan happy ya bisa trading lumayan di saham-saham BUMN. Oke, itu long term view dari Pak Jamie ya. Aku kasih short term view dari aku ya. Dia sih tadi di awal banget aku udah bahas. Dia berpotensi aktif sih. Untuk short term ini kita masukin dalam watchlist kita. Jadi dia termasuk salah satu saham yang kalau naik turun itu bisa auto reject atas gitu, model-model keras, model-model KF, INAF gitu ya. Jadi saya nggak tahu juga di beberapa BUMN akhir-akhir ini kayak gitu. Kita masukin ke watchlist ini, udah potensial untuk aktif gitu ya. Sekali lagi disclaimer on ya teman-teman semuanya, bukan perintah beli dan jual. Kemudian yang terakhir aku mau bahas untuk IMAS. IMAS ini juga masuk dalam radar kita. Oke, jadi itu aja sih aku mau wrap up kesimpulannya. Gimana nih Pak kalau bisa dirangkum dalam beberapa kalimat untuk long term 2021 dan juga short term? What to do? Ya, kita cukup bullish sama Indonesia equity market terutama. Rupiah juga walaupun hari ini agak koreksi, kita expect rupiah mudah-mudahan bisa menguat akhir tahun di level 13.500. ISG mudah-mudahan bisa all time high, target kita 67 sampai 7.000. 10-year bonds mungkin ada di kisaran sekitar 6%. Memang ya nggak naik jauh atau turun jauh karena yield mulai creeping up ya di mana-mana. Kemudian kita expect fund flow asing masih akan naik terus ke Indonesia. Saya pikir baru mulai ya, mungkin orang lihat nih 1T, saya pikir ini masih sedikit karena total dia keluar mungkin ada 100 triliun ya dalam 2 tahun terakhir. Mudah-mudahan itu bisa balik sampai akhir tahun. Ya mudah-mudahan juga beberapa sektor akan menjadi penopang kita. BUMN sudah mulai jalan, ya mudah-mudahan yang sektor yang lain juga mulai bisa naik. Itu aja sih, Ellen. Oke. Teman-teman, aku mau lengkapin dikit aja. Ada beberapa pertanyaan trending question hari ini. Kalbe Pharma banyak yang nyangkut katanya. Ya, Kalbe Pharma seperti yang saya udah bilang kemarin jangan beli ya, karena fluktuasinya terlalu tinggi. Tapi apa boleh dibuat, apa boleh dikata nih ternyata banyak juga yang beli. Udah ditunggu aja nggak apa-apa. Untuk Kalbe Pharma ini dia fundamentally oke. Lebih cocok untuk masuk portofolio investasi. Itu aja teman-teman ya. Dan yang belum beli ya jangan beli dulu, tunggu dia, biasa kalau habis naik kencang saya akan tungguin dia agak stabil dulu konsolidasinya gitu. Terus kemudian ada trending question lagi tentang gudang garam dan HMSP. Untuk sektoral sendiri apakah ada komentar Pak Jamie? Sektoral, sorry tadi. Untuk rokok. Oke. Rokok kita suka, salah satu ya konsumer kita memang paling banyak rokok sekarang. Jadi ya kita ya semua tahu lah kita value ya. View-nya agak beda sama sekuritas ya Pak ya. Sekuritas dengan Sukor asset management tidak ini ya, beda ya ternyata. Ya kita kan gedung aja beda. Ya kita suka banget sama rokok malah kita salah satu top 10 kita ada satu saham rokok di blue chip fund kita. Kita beli terus sih sebenarnya sekarang. Oh iya, itu dengerin tuh teman-teman, ikutin ini Big Fun ini dibocorin loh, jarang-jarang mau buka. Maaf, nggak boleh gitu. Oke. Valuasi, kita ngomong edukasi lah ya. Jadi valuasinya sangat murah sekali sekarang. Jadi kalau bicara tentang gudang garam dan juga HMSP, saya ada bahas juga di Instagram, malam hari ini akan ada posting, kalau nggak salah aku bahas tentang rokok juga deh, gudang garam versus WIM atau apa gitu, untuk belajar lihat valuasi. Jadi ini sebenarnya secara valuation super cheap banget teman-teman ya. Ngikutin kata Warren Buffett, be greedy when others are fearful and be fearful when others are greedy. Nah ini semua lagi pada fearful di rokok di GGRM HMSP, bukan berarti aku minta teman-teman beli perusahaan rokok, enggak gitu. Cuman kasih tau aja, ini lagi murah gitu.
Ya, udah itu aja sih. Kesimpulannya teman-teman sekarang di filter-filter sendiri, dan kalau kita ada kasih edukasi gini, ada long term, ada short term view. Pak Jenny lebih ke long term, jadi jangan besok ditanya gudang garam nggak naik-naik, HMST nggak naik-naik gitu, tahan nggak nyimpan 1 tahun gitu. Sedangkan kalau view Ya, dari setuju. saya ya kan, setuju kan? Nanti takut Iya, disalahin tuh, kemarin dibilang gudang iya. garam nggak naik malah turun gitu. Ya jadi teman-teman, kalau kalau view dari saya tadi saya lengkapin juga short term gimana. Short term sih untuk gudang garam HMSP masih konsolidasi, tapi bisa mantul gitu. Jadi buat teman-teman yang udah kelebihan duit, yang kaya raya kelebihan duit dan belum masuk investasi apa, aku summary ya, untuk gudang garam HMSP masih murah, ICBP juga masih murah. Dikit satu last comment untuk Indofood. Indofood ini Pak, kan ada dia punya anak usaha di bidang CPO juga. Apakah dengan membaiknya di sektor CPO ini akan jadi sentimen positif buat Indofood? Sebenarnya Indofood itu sama SMP agak mirip sih, karena dia kan jual minyak goreng juga, jadi Hmm. cost productionnya dia akan naik. Jadi memang benar dari CPO-nya akan naik, tapi nggak sebesar daripada LSIP-nya langsung atau SMP, karena SMP porsi daripada ini cukup gede, masih cukup gede. Nah, satu lagi, Indofood juga punya Bogasari, itu tepung. Hmm. Sedangkan pada saat soft commodity seperti CPO naik, itu juga berarti gandum, wheat juga akan naik dan lain-lain. Itu bahan baku tepung juga dari wheat. Jadi mungkin juga agak sedikit kena gitu. Jadi Indofood itu sebenarnya lebih netral ya, nggak terlalu diuntungkan dengan harga komoditi ya. Tapi ya di harga sekarang masih PE-nya cukup murah juga sih kalau kita bicara consumer, dan juga memang masih salah satu yang laggard dibandingkan dengan blue chip lain ya. Jadi masih oke lah untuk Indofood. Oke, menarik banget. Tadi ada yang komen juga, MTrade winning rate 60%. Mesti, itu ngomongnya nggak lengkap itu ya, data harus lengkap gitu. Jadi antara, itu Desember ya teman-teman ya, kalau bicara di November itu winning rate jauh lebih tinggi lagi. Winning rate adalah frekuensi dari transaksi, misalkan 100 transaksi, 60 benar, 40 salah. Tapi mesti diingat, misalkan yang 60% benar ini cuannya berapa persen? 40 persen, 35 sebenarnya ya. 35% yang salah ini loss-nya berapa persen? Nah, itu yang frekuensi gain dikalikan dengan average profit gain dibagi dengan frekuensi loss dikalikan dengan average loss, itu AWLR kita, namanya AWLR ya, ratio average winning loss ratio, kita di 6:1 gitu. Jadi 6:1. Kalau 1:1 itu impas. Cukup istilahnya kayak gitulah. Oke, hari ini cukup ya, banyak banget kita bahas hari ini. Anyway, giveaway, saya akan kasih 3 giveaway buat teman-teman yang ada di 5 boleh deh 7 hari ya, karena banyak banget yang nonton malam hari ini. 3 di Instagram dan 2 di Facebook dan YouTube. Pertanyaannya adalah, apa ya Pak ya? Siapakah nama narasumber kita malam hari ini? Nama lengkap kalau bisa. Tadi belum disebut ya. Siapa nama narasumber kita hari ini? Sambil nunggu jawaban dari teman-teman semuanya, jangan main saham gorengan. Sorry ya, aku nggak enak kalau nyebut satu saham gorengan tuh, jujur saya nggak enak sama emitennya gitu. Kurang liquid lah nyebutnya. Aku sebut kayak ITIK, ACST, ini banyak banget yang nanya. Charlina Sisi dari YouTube. Wah, lengkap banget. Jimmy Paul Pawaita dari Manado. Sukor Asset Management. Itu dari YouTube, kemudian dari Facebook-nya belum ada yang jawab sepertinya. Saya akan langsung aja dari Instagram. Instagram jawabnya benar semua nih. Urban Coffee and Cookies. Kemudian tty.wang. Kemudian yang dari yang dari Facebook Afif Aprilio, namanya Pak Jamie diedit tuh jadi Jamie Pau. Kemudian dari Instagram lagi Dan Michael Rayhan, dan satu lagi Agus.258.
Oke ya, Jamie Paul Wawointa dari Sukor Asset Management. Terima kasih banyak buat Pak Jamie dan juga Sukor Asset Management. Sukses selalu, maju terus. Semoga semakin semakin bagus selalu di tahun ini. Thank you Pak Jamie dan thank you teman-teman semuanya. Thank you. Selamat malam, salam profit. Salam. Thank you. Bye bye.